lagi di Philip Morning Market Call, edisi Selasa 11 April 2023. Seperti biasanya, untuk mengawali pada pagi hari ini, kita akan bahas dari pergerakan indeks global. Kita ketahui bahwa pada perdagangan kemarin, pergerakan indeks global ini bergerak cenderung variatif ya, dengan di mana IHSG kita pada perdagangan kemarin itu berakhir ditutup melemah sebesar 0, Asia sendiri juga pada perdagangan kemarin pergerakannya ini bergerak mix dengan Straits Times bergerak turun 0,18%, dan Nikkei itu bergerak naik 0,42%. Sedangkan untuk indeks Hang Seng pada perdagangan kemarin ini ditutup perdagangannya tutup ya dikarenakan mereka merayakan hari libur Paskah. Sedangkan di bursa Eropa juga FTSE dan DAX ini juga pada perdagangan kemarin ini tutup karena merayakan hari libur Paskah. Sedangkan untuk di bursa Amerika Serikat, bahwa 3 indeks Wall Street pada perdagangan semalam berakhir ditutup variatif dengan Nasdaq. Ya, ini berakhir ditutup turun tipis sebesar 0,03%. Sedangkan untuk S&P 500 dan Dow Jones ini kompak menguat ya, dengan rata-rata kenaikannya ini 0,10% dan 0,30%. Lalu kita beralih ke harga komoditas. Untuk harga komoditas kita ketahui bahwa pada perdagangan kemarin pergerakan cenderung melemah dengan kalau kita lihat minyak CPO pada perdagangan kemarin ini mengalami penguatan sendiri ya, ini menguat 0,79%. Sedangkan untuk minyak mentah jenis WTI dan Brent ini kompak melemah. Dan kalau kita lihat pelemahannya masing-masing sebesar 1,20% dan 0,92%. Dan untuk komoditas emas kita lihat bahwa pada perdagangan kemarin juga pergerakannya bergerak turun 0,71% ya pergerakannya. Sedangkan untuk komoditas batubara juga kalau kita lihat bahwa pada perdagangan kemarin untuk komoditas batubara ini pergerakannya stagnan ya, dengan pergerakannya berada di level 193 US dollar per metrik tonnya. Sedangkan untuk komoditas nikel, timah, dan tembaga ini juga pergerakannya tutup ya, mengikuti dengan indeksnya ya, yang dimana pergerakan indeksnya ya juga tutup. Untuk pergerakan ISG kita yang kemarin ya bergerak melemah, ya hal ini dikarenakan adanya aksi net foreign sale yang mencapai 255 miliar rupiah, dan secara year to date kumulatifnya ini sudah mencatatkan sebesar 4,88 triliun rupiah. Sedangkan saham-saham yang mencatatkan top 5 net foreign sale pada kemarin, ya ini terdapat saham ASII, Goto, BMRI, ITMG, dan UNTR. Sedangkan saham-saham yang mencatatkan top 5 net foreign buy, ya ini terdapat saham BBCA, BBRI, HMSP, BBNI, dan BBTN. Dan untuk pergerakan ISG kita pada hari ini, kami melihat pergerakan ISG kita pada hari ini kemungkinan bisa bergerak menguat ya, atau bullish ya secara moderate, dengan area titik support dan resisten, yakni berada di level 6.690 hingga ke level 6.870 ya. Dan untuk berita globalnya, ya ini kita masih dari perdagangan Wall Street ya pada semalam, yang dimana pada perdagangan semalam Wall Street ini bergerak variatif ya, dan pergerakan Wall Street juga menimbulkan imbal hasil yield ya, surat utang pemerintah Amerika Serikat yang bertenor 10 tahun ini bergerak naik. Dan kita ketahui bahwa saat ini investor masih mencermati ya
atau mencerna data pasar tenaga kerja atau data non-farm payrolls Amerika Serikat yang dimana akan dirilis pada Jumat, yang mana rilis pada Jumat lalu ya, serta saat ini pada pekan ini akan mempersiapkan diri menghadapi di mana minggu perdagangan yang ditandai dengan akan adanya rilis data inflasi Amerika Serikat dan tibanya musim laporan keuangan di kuartal 1 2023. Dan saat ini investor juga masih mencari petunjuk ya mengenai tentang kesehatan sektor perbankan yang dimana pasca runtuhnya dua bank daerah di Amerika Serikat pada bulan Maret lalu ya. Meskipun data dari tenaga kerja memberikan sinyal bahwa kebijakan moneter yang lebih ketat dari Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed itu mulai memberikan dampak yang diinginkan ya. Data di mana data tenaga kerja ini memperbesar The Fed akan melanjutkan kenaikan suku bunga acuannya mencapai sebesar 25 basis poin pada bulan depan. Selain dari data inflasi, data dari Consumer Price Index ini juga akan dijadwalkan rilis pada hari Kamis ya. Sementara data Producer Price Index atau PPI dijadwalkan akan rilis pada Jumat ini. Dan lebih lanjutnya juga kita ketahui bahwa 3 bank besar seperti Citigroup, JP Morgan Chase, dan Wells Fargo secara tidak resmi juga akan membuka musim laporan keuangan di kuartal 1 2023. Dan selain itu juga hasil dari survei of consumer expectation-nya yang dilakukan oleh The Fed memperlihatkan bahwa ekspektasi konsumen untuk inflasi 1 tahun ke depan diperkirakan akan naik menjadi 4,7% ya, dan dari level terendahnya dalam hampir 2 tahun, ya ini sebesar 4,2% di bulan Februari. Dan ini adalah kenaikan ekspektasi inflasi pertama dalam 5 bulan terakhir. Dan selanjutnya adalah berita korporasi ya, yang dimana yang pertama ada emiten BNGA atau PT Bank CMB Niaga, di mana akan membagikan dividennya dengan total nilai mencapai 2,87 triliun rupiah. Lalu yang kedua ada BNRI atau PT Bank Permata Tbk, yang dimana BNRI akan membagikan dividen tunainya sebesar Rp15 per lembar saham dari laba tahun 2022. Lalu yang ketiga ada emiten Java atau PT Java Konfed Indonesia Tbk, yang dimana Java akan membagikan dividen tunainya sebesar Rp50 per lembar saham tahun buku 2000. Untuk rekomendasi saham pada hari ini kita memiliki 3 saham. Yang pertama ini ada saham ASII ya. Pergerakan saham ASII dan menengahnya masih bisa bergerak bullish. Area trading buy berada di level 5.975, dan untuk area resisten pertamanya ya ini bisa mencapai ke level 6.175, dan untuk area resisten keduanya ya ini berada di level 6.275. Oke, selanjutnya saham yang kedua ya ini ada saham Emyor. Kami melihat pergerakan saham Emyor juga secara jangka pendek dan menengahnya masih bisa bergerak bullish ya. Hal ini terlihat di mana pergerakan secara indikator stokastik
pergerakannya sudah menunjukkan pola area Golden Cross diikuti dengan tingkat volumenya yang tinggi ya. Sehingga kami menilai pergerakan MYOT pada hari ini masih bisa bergerak naik hingga mencapai ke area resisten pertamanya, yang ini berada di level 2750. Dan jika misalkan pergerakannya mampu menembus hingga level pertamanya, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan hingga ke level area resisten kedua, yang ini berada di level 2820. Dan untuk area stop loss-nya juga harus tetap diperhatikan ya Bapak Ibu sekalian. Jika misalkan pergerakan tidak mampu bergerak menguat, maka perhatikan stop loss yang telah kami berikan, yang ini berada di level 2460. Oke, selanjutnya rekomendasi saham yang ketiga, yaitu ada BTPS. Untuk saham BTPS, kalau kami lihat, pergerakan BTPS secara jangka pendek dan menengahnya, pergerakannya akan cenderung bearish terlebih dahulu ya. Hal ini terlihat di mana pergerakannya yang sudah menguat selama 2 hari berturut-turut. Namun jika misalkan pada hari ini pergerakan mampu menembus area support, pertamanya, maka kemungkinan pergerakannya bisa saja kembali menguat ya. Dengan jika misalkan bisa bergerak menguat, maka kemungkinan pergerakannya bisa mencapai ke area resisten terdekat terlebih dahulu. Dan ini berada di level 2350 ya. Dan jika pergerakannya mampu menembus area resisten pertama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan hingga ke titik resisten keduanya, yakni berada di level 2440. Dan untuk stop loss-nya juga harus tetap diperhatikan. Jika misalkan pergerakannya tidak mampu bergerak menguat, maka perhatikan stop loss-nya, ya ini berada di level 1985. Oke, untuk Bapak Ibu sekalian yang mengikuti rekomendasi kami ya, pada 30 Maret 2023 lalu, di mana kami pernah memberikan rekomendasi saham Tugu, dan hari ini pergerakannya sudah mencapai ke area sell on strength pertamanya ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang sudah mencapai area sell on strength-nya dan mengikuti rekomendasi, silakan melakukan aksi profit taking terlebih dahulu untuk mengamankan cash-nya, karena kalau kami lihat bahwa pergerakannya sudah melewati area sell on strength pertamanya yang telah kami rekomendasikan pada 30 Maret 2023 lalu. Oke, mungkin cukup sekian untuk webinar kami di sesi yang pertama. Kita ke sesi yang kedua, yaitu sesi Q&A. Namun sebelum melanjutkan ke sesi yang kedua, untuk Bapak Ibu sekalian yang memiliki pertanyaan mengenai saham-saham yang mau dibahas pada hari ini, silakan chat di kolom Q&A ya. Cukup ketikkan kode sahamnya saja. Nanti akan kita bahas satu persatu dari pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Oke, kita beri waktu 1 hingga 3 menit ke depan untuk Bapak Ibu mengetikkan saham-saham yang mau ditanyakan kepada kami. Terima kasih. Lagi ya, di sesi yang kedua, yang di sesi Q&A, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ya.
di kami. Mungkin kita langsung saja ya untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Nah, ini ada pertanyaan pertama dari Bapak Hendra mengenai saham Alsa dan Avia ya. Oke, kita lihat untuk saham Alsa terlebih dahulu. Oke, kalau kita lihat ya bahwa pergerakan Elsa pada pergerakan kemarin ini bergerak turun ya kita lihat, dan kalau kita cari story bahwa pergerakan Elsa ini sudah mengalami penurunan selama 3 hari berturut-turut dengan pergerakannya diikuti dengan adanya aksi jual oleh investor ya, sehingga kalau kita lihat bahwa saat ini pergerakan Elsa kemungkinan masih akan terus melanjutkan penurunan. Hal ini terlihat di mana indikator stokastiknya ini pergerakannya sudah bergerak turun ke bawah ya, hingga menembus ke area oversold-nya. Selain itu pergerakannya juga membentuk pola area dead cross yang pergerakan yang menandakan memang akan terjadinya penurunan. Sehingga kami melihat bahwa pergerakan Elsa pada hari ini masih kemungkinan terus melanjutkan penurunan hingga mencapai ke titik area support terdekatnya, ya ini berada di level 305 ya untuk level support utamanya. Dan jika misalkan pergerakannya menembus area support utama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke area support kedua, ya ini berada di level 298 ya untuk pergerakannya. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Tadi ada Avia ya. Kita lihat saham Avia. Untuk saham Avia, kita lihat bahwa perdagangan kemarin, pergerakan Avia ini ya, kita lihat pergerakannya ditutup menguat ya, kalau kita lihat dengan pergerakan membentuk area doji star. Dan kalau kita lihat secara histori, bahwa pergerakan dari Avia sendiri ini sudah berhasil menembus area di MA34-nya ya. Dan kemungkinan pergerakannya masih akan melanjutkan penguatan. Terlihat di mana pola pergerakan Avia sendiri, pergerakannya sudah menunjukkan pola uptrendnya kembali ya. Dan kalau kita lihat pergerakan Avia juga penguatan terjadi ditopang dengan adanya aksi buy ya oleh investor. Lihat di mana tingkat volumenya yang semakin hari semakin meningkat, dan dengan diikuti pola indikator stokastiknya yang di mana pergerakannya masih terbilang positif ya. Dan kalau kita lihat bahwa pergerakan indikator stokastiknya ini telah menembus area overbought, dengan dia pergerakannya yang hari ini akan kemungkinan pergerakannya akan membentuk area golden cross kembali ya. Jika misalkan pergerakannya bergerak hingga membentuk pola area golden cross, kemungkinan pergerakannya bisa menunjukkan penguatan. Dan selain itu, indikator dari MACD pun juga kalau kita lihat, di mana secara histogram dan juga signalnya, pergerakan dari MACD-nya ini masih bergerak positif ya. Jadi kami menilai pergerakan Avia pada hari ini kemungkinan masih bisa bergerak menguat hingga ke area resisten pertamanya terlebih dahulu, ya ini berada di level 630 ya. Namun jika misalnya pergerakan tidak mampu menembus area resisten pertamanya, kemungkinan bisa saja pergerakannya bisa mengalami koreksi dengan menembus area support dekatnya, ya ini berada di level area 600. Jadi diperhatikannya ya untuk pergerakan pada hari ini, apakah saat ini pergerakan Avia mampu melanjutkan penguatan atau justru mengalami koreksinya terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada BBRI. Oke, kita lihat bahwa pada perdagangan ya pembukaan hari ini, BBRI dibuka turun 0,41%, dan nampaknya pergerakan BBRI pada hari ini akan cenderung mengalami koreksinya terlebih dahulu ya. Hal ini terlihat di mana pergerakannya sudah menunjukkan adanya aksi jualnya diikuti dengan pola dari indikator stokastiknya yang dimana menunjukkan adanya pola jenuh beli ya, dengan dia membentuk pola area dead cross, dan kemungkinan pergerakan dari BBRI
kami menilai akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu, mengingat di mana pergerakan BBRI sudah menguat selama sepekan lalu ya, jadi sangat wajar jika misalkan pada hari ini pergerakan BBRI akan koreksi terlebih dahulu. Jadi kami melihat pegang BBRI kemungkinan akan koreksi terlebih dahulu di area support pertamanya, yakni berada di level 4.800 ya untuk level support utama. Dan jika misalkan pergerakan menembus area support utama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan atau penurunan kembali hingga ke titik area support kedua, yakni berada di level 4.750. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yaitu ada BMRI. Oke, kita lihat saham BMRI pada ini turun ya 0,49%. Bukan hari ini pergerakannya masih menunjukkan penurunan dengan dia report di MA 2134 dan nampaknya pergerakan hari ini akan cenderung koreksi terlebih dahulu ya atau maju koreksi terlebih dahulu. Hal ini terlihat di mana pergerakan secara volumenya ya yang pada hari ini selama 3 hari berturut-turut ya menunjukkan ada aksi jual diikuti dengan di mana pola tren dari stokastiknya yang juga sudah mulai turun ke bawah ya, dengan dia pergerakannya sempat menembus area dead cross dan pada hari ini pergerakan masih akan terus melanjutkan penurunan hingga ke area overshot-nya ya, dan nampaknya pergerakan BMRI kami melihat bahwa polanya menunjukkan adanya pola downtrend terlebih dahulu ya secara jangka pendek, dan kemungkinan pergerakan dari BMRI ini kemungkinan akan turun ke titik area supportnya kembali di level 5.000 ya untuk level support pertamanya ya. Dan jika misalkan pergerakannya menembus area support pertama, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan penurunan hingga ke titik area support keduanya, yang ini berada di level 4.875. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yaitu ada BRIS. Untuk saham BRIS, kita lihat bahwa pada hari ini pergerakan BRIS dibuka turun ya, dan pada pembukaan hari ini pergerakan sudah turun 0,83%, dan nampaknya pergerakan BRIS saat ini akan cenderung juga bergerak koreksi ya. Lihat pergerakannya koreksi pada hari ini dikarenakan adanya aksi profit taking oleh investor setelah BRIS sendiri telah menguat ya selama sepekan lalu dengan pergerakannya terus naik ke atas dengan membentuk pola uptrend ya. Kalau kita lihat dari perdagangan 16 Maret lalu, pergerakan BRIS ini beranjak terus naik ya hingga pada perdagangan pada 10 April ya, hingga naik saat itu ya. Dan saat ini pergerakan BRIS saat ini akan sangat wajar jika mengalami penurunan terlebih dahulu karena memang pada selama sepekan lalu pergerakannya sudah cukup naik ya. Jadi kami menilai pergerakan pada hari ini akan cenderung koreksi terlebih dahulu hingga menembus area support terdekatnya, yang ini berada di level 1.705 untuk support pertama. Misalkan belum menembus area support pertama, pergerakannya bisa melanjutkan pelemahan hingga ke titik support kedua, yang ini berada di level 1.675. Oke, kita lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Ini saham Aces. Oke, untuk hari ini kita lihat bahwa saham Aces pada pembukaan hari ini pergerakannya dibuka menguatnya 0,90%, dan nampaknya pergerakan Aces saat ini akan mulai ada tanda-tanda penguatan. Terlihat di mana saat ini
pergerakan dari indikator stokastiknya yang sudah mulai membentuk pola area golden cross ya pada hari ini. Dan nampaknya pergerakan dari Aceh secara jangka pendek akan bergerak menguat ya terlebih dahulu hingga pergerakannya menembus area 455 ya untuk area support pertama. Dan jika misal area resisten pertama sorry untuk pergerakan Aceh ya, kita lihat bahwa pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga ke titik area resisten pertama yang di 455. Dan jika misalkan pergerakan menembus area resisten pertama, kemudian pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga menembus area resisten kedua yang ini berada di level 465. Dan kalau kita lihat bahwa memang saat ini Aceh sedang bergerak menguji penguatannya setelah dia sempat mengalami koreksi selama 4 hari berturut-turut. Dan kalau kita lihat koreksinya juga uh, uh, sudah tertahannya di area supportnya. Jadi sahabat wajar jika bisa pada hari ini pergerakan dari Aceh akan mantul ke atas dahulu ya. Dan pergerakan dekatnya ini kemungkinan bisa capai potensi dekat terlebih dahulu di level 455 dan di potensi yang pertama pergerakan bisa hingga ke level 460. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya yaitu ada saham Antam. Oke, saham Antam bahwa pada hari ini Antam pergerakannya dibuka menguat 1,49%. Dan nampaknya pergerakan Antam pada hari ini sedang ada penguji penguatan ya. Terlihat di mana pergerakannya ini berhasil menembus MA90 ya, dan jika misalnya pergerakan mampu bertahan menembus area MA90-nya, kemungkinan pergerakan Antam bisa menguat terlebih dahulu hingga menembus area resisten pertamanya, yaitu berada di level 2095 untuk level resisten pertama. Dan jika misalnya pergerakan mampu menembus area tersebut, kemungkinan pergerakannya bisa melanjutkan hingga menembus area resisten kedua. Dan ini berada di level 2150. Namun jika misalkan pergerakan tidak mampu bergerak menguat, maka tetap perhatikan ya area supportnya ya di mana melihat misalkan bergerak turun, kemungkinan pergerakannya bisa saja turun ke titik support terdekat. Terlebih dahulu yang ini berada di level 1990. Oke, kita lanjutkan. Ya ini ada saham BBNI. Untuk saham BBNI, kita lihat bahwa pada hari ini pergerakan BBNI belum ada pergerakan sama sekali ya. Dan pergerakannya masih sama di level pergerakan kemarin, di mana dia ada di level 9.325. Namun kalau kami melihat bahwa saat ini pergerakan BNI sedang menguji area MA21-nya ya. Dan jika misalkan pergerakannya mampu bertahan di atas MA21, nampaknya pergerakannya masih bisa bergerak menguat ya, menguat hingga menembus area resisten terdekatnya, ya ini berada di level 9.375 ya untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakan menembus area resisten pertama, nampaknya pergerakan bisa mencoba penguatan hingga ke titik resisten kedua, yang ini berada di level 9.475. Namun jika misalkan pergerakan BBN ini tidak mampu bergerak bertahan di atas MA21 atau justru pergerakannya malah turun hingga menembus titik MA21-nya, nampaknya pergerakannya bisa turun kembali hingga ke titik area support terdekatnya, yakni berada di level 9.200. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ya ini ada SMGR.
Untuk saham SMGR juga kalau kita lihat bahwa pada hari ini pergerakannya belum ada pergerakannya. Dan kalau kita lihat, oke, untuk hari ini kita lihat bahwa SMGR pada hari ini sudah bergerak ya. Dimana kalau kita lihat bahwa pergerakannya naik 0,41% pada hari ini di level 6.075. Dan kalau kita lihat saat ini pergerakan SMGR secara jangka pendek, pergerakannya bisa bergerak menguat ya terlebih dahulu. Terlihat di mana saat ini secara indikator stokastik pergerakannya sudah mulai membentuk pola area golden cross ya dengan pola pergerakan nyerang ke atas ya. Dan dari indikator stokastik juga kalau kita lihat di mana indikator dari MACD juga pergerakan secara histogram dan secara signalnya ini pergerakannya sama-sama bergerak di area positif. Jadi nampaknya pergerakan SMGR secara jangka pendek masih bisa bergerak menguat hingga menembus ke area resisten terdekatnya terlebih dahulu, yang ini berada di level 6.225 ya. Dan jika misalkan pergerakan menembus area resisten pertama, kemungkinan pergerakannya bisa menjadi penguatan hingga ke titik area resisten kedua, yakni berada di level 6.375. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yaitu Adaro. Untuk saham Adaro, kita lihat bahwa pada hari ini pergerakan Adaro bergerak di muka menguat ya 0,33% dan nampaknya ada saat ini sedang menguji area level DXA 90-nya ya. Setelah dia sempat berhasil menembus MA 21,34 dan pada akhirnya pergerakannya akan menuju ke level selanjutnya yaitu di MA 90 dan jika misalkan pergerakan ada loh mampu menembus bergerak hingga menuju MA 90, pergerakannya bisa bergerak menguat hingga ke area resisten pertamanya yang ini berada di level 3.125 ya untuk level resisten pertamanya. Dan jika pergerakannya mampu menembus resisten pertama, kemungkinan pergerakannya bisa menunjukkan penguatan hingga ke titik area resisten kedua, yang ini berada di level 3.190. Oke, kita lanjutkan ya. Saham berikutnya yaitu ada RAS. Untuk saham RAS, kita lihat bahwa pada hari ini RAS dibuka menguat 0,76% dan pergerakannya ini membentuk pola doji ya. Kita lihat pada saat ini pergerakannya masih membentuk pola doji dan nampaknya pergerakan RAS ini sedang menuju antara MA21 dan MA34 ya. Kalau dia sempat berhasil menembus area MA21 dan MA34, pergerakannya sempat bergerak turun, namun hari ini pergerakannya bergerak naik ya. Dan nampaknya kalau kita lihat bahwa saat ini pergerakan RAS sedang menguji penguatannya kembali ya. Terlihat di mana tingkat dari volumenya yang saat ini terlihat ada tanda buy ya, walaupun memang terlihat masih sedikit ya. Namun jika bisa pergerakannya naik ke atas dengan diikuti tingkat volume yang naik, kemudian pergerakan RAS bisa saja kembali menguat ya. Dan selain dari itu, dari indikator MACD juga kalau kita lihat bahwa secara histogramnya dan juga secara signalnya pergerakannya masih bergerak naik ke arah positif ya. Jadi nampaknya pergerakan dari saham RAS secara jangka pendek masih bisa bergerak menguat hingga ke area resisten terdekatnya, ya ini berada di level 670 ya untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakannya ya ini mampu hingga menembus area resisten pertama, nampaknya pergerakannya bisa melanjutkan penguatan hingga ke titik area resisten kedua, yang ini berada di level 680. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yaitu ada saham Pegas.
Untuk saham Pegas, kita lihat bahwa pada hari ini Pegas bergerak dibuka menguat ya 1,48%. Dan kalau kita lihat bahwa saat ini pegang Pegas sudah mulai ada tanda-tanda penguatan kembali. Lihat di mana tingkat volumenya yang sudah mulai terlihat adanya aksi buy diikuti dengan pergerakan secara MACD yang di mana secara histogram MACD-nya ini pergerakannya terbilang meningkat ya di area positif. Dan selain itu pergerakannya pada hari ini kemungkinan akan bergerak hingga ke area resisten terdekatnya hingga menembus area MA21 yang ini berada di level 1415 untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalkan pergerakannya ini menembus area resisten pertama, nampaknya pergerakan Pegas bisa menunjukkan penguatan hingga ke titik area resisten kedua yang ini berada di level 1470. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yaitu ada ADMR. Untuk saham ADMR, kita lihat bahwa pada hari ini pergerakan ADMR bergerak dibuka menguat 0,8% dan nampaknya pergerakan ADMR saat ini sedang menguji di MA21 dan MA34 ya pada pagi hari ini. Dan jika misalkan pergerakan ADMR mampu bergerak naik ke atas hingga menembus MA21-nya, nampaknya dia bisa bergerak menguat ya. Dan selain itu, jika tingkat volumenya meningkat ya dari perdagangan sebelumnya, ADMR bisa terus bisa bergerak menguat. Dia sempat mengalami koreksi selama turun. Dan nampaknya pada hari ini ADMR secara jangka pendek bisa bergerak terlebih dahulu ke area resisten terdekatnya ke pasti 100 untuk resisten pertama. Dan jika misalnya menembus area resisten pertama, kemungkinan pergerakannya bisa menunjukkan penguatan hingga menembus area resisten keduanya dan berada di level 1290. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, yaitu ada INDF. Untuk INDF, kita lihat bahwa pada hari ini pergerakan INDF sedang menguji antara MA34 dan MA21. Dan nampaknya saat ini pergerakan INDF akan cenderung bergerak koreksi terlebih dahulu. Terlihat di mana saat ini tingkat volumenya menunjukkan adanya aksi sell ya. Diikuti dengan pergerakan secara indikatornya atau secara pergerakan indikatornya di mana pergerakannya ini masih terbilang cukup bergerak stagnan atau sideways ya. Jadi kalau kita melihat saat ini pergerakan dari INDF ini kecenderungannya pada hari ini akan bergerak koreksi terlebih dahulu hingga ke titik area support terdekatnya, ya ini berada di level 6.250 ya untuk titik support pertama. Dan jika misalnya berdengar menembus support pertama, kemungkinan pergerakannya bisa turun melanjutkan penurunan hingga ke titik area support kedua, yang ini berada di level 6.175. Namun, jika misalkan NF ini pada hari ini justru memberikan keadaan dengan di mana dia berhasil menguat hingga menembus area MA34-nya, kemudian sejak pergerakan menguat, ini titik area resisten ini berada di level 1375. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ya ini ada untuk melihat bahwa pada hari ini pergerakan gold saat ini dibuka turun ya. Dan kita lihat bahwa pergerakannya dibuka turun 3% pada memang kota
penurunan ya, dengan lihat di mana pola tren itu ini masih di area down. Nampaknya pergerakannya melanjutkan adanya penurunan, terlihat di mana 30-nya masih jual diikuti dengan indikator stokastiknya yang pergerakannya masih berada di area oversold ya, dan pergerakan oversoldnya ini masih bertahan ya dari 4 April hingga 11 April pada hari ini masih bertahan di area oversold. Jadi nampaknya pergerakan goto belum ada tanda-tanda penguatan dan justru pergerakannya masih menunjukkan adanya pelemahannya lebih lanjut, dan pergerakan dari kami melihat pergerakan yang bisa ke titik area support pertamanya ya, ini berada di level 88 ya, titik support pertama. Dan jika misalkan pergerakan menembus area support pertama, nampaknya pergerakan bisa menembus ke area support keduanya yang berada di level 85. Oke, kita lanjutkan saham Bumi. Untuk Bumi, kita lihat bahwa pada hari ini memang pada hari ini Bumi dibuka menguat ya 1,6%. Kalau kita lihat pegangan Bumi ini penguatan yang terbaik di mana indikator stokastik ini masih turun dengan dia red cross itu masih tipis ya, lebih belum sebanding dengan gerakan di mana ada jual ya pada kemarin. Kalau lihat bahwa saat Bumi ini secara jangka pendek mulainya cukup terbatas, yang dia masih bertahan kuat, katanya saya sampai ke terlebih dahulu ya, ini berapa 120 ya untuk resisten pertamanya, namun berganti menguat dengan dia betul kembali, nampaknya support yang ini ada dalam 102. Dia perhatikannya Bapak Ibu sekarang Bumi pada apa akan Bumi ini bisa atau justru koreksi kembali. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya ya, ini ada PLKM. Telkom kita pada pergerakan bergerak turun ya 7% dan pergerakan dari pergerakannya ada PT terlebih dahulu ya, pergerakan 4,3 turun tidak wajib jika misalkan akan cenderung bergerak terlebih dahulu, pergerakan nampaknya proyeksi ini itu menjadi supportnya ya, 250 ya, pertama, dan jika bisa menjadi penurunan support kedua ya, ini berada di support
Oke, kita lanjutkan berikutnya. Ada MF. Oke, untuk saham Jasa Marga, kita lihat bahwa pada hari ini Jasa Marga pergerakannya dibuka turun dan nampaknya pegangan Jasa Marga saat ini cenderung mengalami koreksi terlebih dahulu, mengingat di mana kalau kita tarik garis secara historik pergerakan Jasa Marga ini sudah menguat ya, di mana pergerakannya sudah menguat selama, kalau kita tarik garis pergerakannya selama 3 pekan ya, dan pergerakannya juga bergerak uptrend pada 15 Maret lalu hingga sampai saat ini pergerakannya bergerak naik terus menerus kemudian menunjukkan pola uptrendnya. Jadi kalau kita lihat bahwa saat ini wajar jika misalkan pergerakan Jasa Marga pada hari ini akan cenderung bergerak mengalami koreksi terlebih dahulu, dan nampaknya pergerakan koreksi ini ditopang dengan aksi profit taking oleh investor yang terlihat di mana pergerakannya sudah menjadi aksi jual selama 2 hari berturut-turut, sehingga kami menilai pergerakan Jasa Marga pada ini akan turun ke titik support terdekatnya terlebih dahulu, yang ini berada di level 3.365 untuk level support pertama, dan jika misalnya belum menembus support pertama, kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan pelemahan hingga ke titik support kedua, yang ini berada di level 3.330. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya. Ini ada CARE. Untuk saham CARE, kita lihat bahwa pada hari ini bergerak dibuka menguat 0,82% dan nampaknya saat ini sedang menguji penguatan kembali ya. Pergerakan CARE saat ini sedang menunjukkan pola pembentukan uptrend. Lihat di mana pergerakan CARE selama 2 hari berturut ini bergerak diikuti dengan namanya yang saat ini 2 hari berturut adanya akumulasi buy ya. Dan selain itu secara indikator stokastik juga kalau kita lihat di mana pergerakannya ini telah membentuk pola golden cross yang pada hari ini, dan kemungkinan pergerakan bisa mencapai kenaikan hingga bisa mencapai ke titik area overbought-nya ya. Jadi kami menilai untuk pergerakan CARE pada hari ini kemungkinan masih terus menunjukkan penguatan hingga ke titik area resisten pertamanya terlebih dahulu. Dan ini berada di level 4095 untuk level resisten pertamanya. Dan jika misalnya pergerakan menembus resisten pertama, kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga ke titik area resisten kedua, dan ini berada di level 500. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini ada saham NICL. Untuk NICL, kita lihat bahwa pada hari ini NICL memang saat ini dibuka menguatnya 0,64%. Namun kalau kita lihat bahwa pada hari ini pergerakan NCL sedang menguji antara MA21 dan MA34, dan nampaknya untuk jangka pendek ya, kita lihat bahwa NICL saat ini memang ada tanda penguatan ya, di mana tingkat volume yang mencuat buy diikuti dengan tingkat indikator stokastik, di mana pergerakannya ini telah membentuk pola area golden cross ya, walaupun memang pergerakannya masih di atas kosong. Jadi kalau misalkan pada ini pergerakan stokastik dari NICL ini mampu bergerak membentuk pola golden cross sehingga bisa naik melewati area overbought, nampaknya pergerakannya tetap menguat ya. Dan jika misalkan pergerakannya bisa membesar area forward-nya ke atas hingga ke area positifnya, nampaknya pergerakan bisa mencapai ke titik MA21-nya, yaitu di level area resisten terdekatnya, yaitu berada di level 330 ya. Dan jika misalnya pergerakan menembus resisten pertama, kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan hingga ke titik area resisten kedua, yang ini berada di level 350. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ini ada MTEK. Untuk MTEK kita lihat bahwa pada hari ini
pergerakan MTEK dibuka menguat 0,65%. Dan kalau kita lihat bahwa saat ini pergerakan MTEK sedang menguji SMA 21-nya ya, setelah dia sempat turun menembus area bawah 21 dan pada hari ini pergerakannya sedang menguji kembali ke area 21-nya. Jadi kalau misalkan pergerakan MTEK mampu bergerak hingga ke area hingga menembus SMA 21-nya, kemungkinan pergerakan MTEK bisa menunjukkan penguatan hingga ke titik area resisten pertamanya, ini berada di level 825 untuk level resisten pertama. Dan jika misalnya pergerakan menembus resisten pertama, kemungkinan pergerakan bisa melanjutkan penguatan hingga ke titik area resisten kedua, ini berada di level 880. Namun jika misalnya bergerak tidak mau bergerak kuat, maka perhatikan ada stop loss-nya, karena ini saja bisa bergerak turun hingga ke titik area support terdekatnya, ini berada di level 725. Oke, kita lanjutkan saham berikutnya, ini ada BBTN. Untuk BBTN kita lihat bahwa pergerakan BBTN pada hari ini dibuka menguat ya 0,40% dan nampaknya pergerakannya saat ini sedang maju ke penguatan, terlihat di atas tren indikator atau syarat tren indikator ini masih bergerak menuju ke area uptrend jangka pendek dan nampaknya pergerakannya saat ini sedang menguji antara MA21 dan MA34 ya. Dan jika misalkan pergerakan menuju area MA21, kemungkinan pergerakannya bisa penguatan hingga MA34-nya di level area resisten. Ini berada di level 1175 resisten pertama. Dan jika misalnya namanya, kita pergerakannya bisa lanjut ke hingga titik area 1205. Dan program BBTN juga kuat secara juga sudah mulai menunjukkan adanya ya dengan di volume banyak masih baik dengan indikator stokastiknya yang pergerakannya sudah bergerak ke atas ya trennya ya. Di mana setelah OCD-nya pergerakannya juga sudah bergerak ke area positif. Jadi kami nilai pergerakan BBTN pada hari ini akan cenderung bisa bergerak menguat hingga menembus resisten seperti tadi ya, ini berada di level 1275 hingga pada level 1295. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya ini ada Java ya, kita lihat Java. Untuk Java, kita lihat bahwa pergerakan Java masih bergerak turun ya. Pada pembukaan hari ini, pergerakan dibuka turun 0,44% dan nampaknya pergerakan Java pada hari ini akan cenderung berkoreksi terus. Market ini pasti masih bergerak pada dia sold ya, tidak volume yang ada jualnya. Sehingga kami melihat Java pada hari ini cenderung lebih dekat titik pertamanya pada 1100, titik keduanya ini 1025. Oke, kita lanjutkan ya, ini ada untuk era kalau kita lihat ini bergerak turun dan nampaknya pada hari ini akan bergerak terlebih dahulu dengan di pergerakannya sama terjadi sangat wajar
misalkan pada hari ini misalnya tracking fast rate mana tiga kalinya bahwa saat ini terapkan adanya sehingga pada akan turun lebih supportnya berada di level 30 dan jika pengalaman pertama kalian bisa perkembangan hingga titik area support ada dari 510 ya. Oke, untuk kami ya dari hasil karena sulit membuat mohon maaf ada pertanyaan yang sempat kami ya di kelas memang ada perasaan itu pun berarti jadi tahap ini sempat ya pokok 30 yang belum tanya belum berkesempatan silakan hanya kami di hari ya. Oke, mungkin cukup sekian pada hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Happy dan happy trading. Kita semuanya terima kasih.